Perang di Ukraina membuat situasi geopolitik semakin tidak menentu, khususnya di Eropa, dan negara-negara maju mengalami krisis, khususnya krisis energi dan juga krisis ekonomi. Termasuk salah satunya adalah krisis pangan akibat harga pupuk ataupun fertilizer semakin meningkat. Nah, tentu saja ini merupakan peluang bagi negara Indonesia yang memproduksi pupuk. Kita bisa melakukan ekspansi dan kita juga bisa melakukan ekspor kepada negara-negara yang membutuhkan pupuk. Insight with Desi Anwar kali ini berada di Bontang, di Kalimantan Timur, khususnya di lokasi perusahaan pupuk Kaltim. Nah, pupuk Kaltim ini merupakan salah satu perusahaan produsen pupuk terbesar bukan saja di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Apa-apa saja strategi bagi perusahaan ini untuk menangkap peluang yang diciptakan oleh situasi global saat ini? Insight akan membahasnya. Kali ini semuanya sedang dingin muka. Saat ini, dunia sedang dilanda berbagai krisis. Selain resesi global, krisis pangan dan energi juga jadi sorotan. Semua negara berlomba mengamankan kondisi dalam negerinya. Di tengah kondisi yang tidak menentu, pupuk Kaltim justru mampu menangkap peluang pasar dari konflik yang terjadi antara Rusia dan negara-negara barat. Perang yang terjadi membuat negara-negara penghasil gas kesulitan memenuhi kebutuhan. Market share inilah yang kemudian dipenuhi pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim secara konsisten mampu menjaga produktivitas perusahaan melalui berbagai strategi. Hasilnya, sepanjang 2021, pupuk Kaltim berhasil mengakselerasi laju pertumbuhan perusahaan, meningkatkan pendapatan, dan mempertahankan kinerja keuangan yang sangat baik dengan peningkatan laba yang sangat signifikan. Upaya ini dilakukan sambil tetap mempertahankan mandat produksi dan distribusi pupuk untuk kebutuhan pertanian Indonesia, sekaligus mewujudkan rencana hilirisasi industri petrokimia tanah air demi ketahanan energi. Hal ini menjadi sebuah pencapaian tersendiri bagi perusahaan, mengingat kondisi ekonomi yang belum pulih pasca pandemi, tantangan industri global yang memengaruhi harga bahan baku, komoditas, serapan pasar, hingga distribusi pupuk. Pupuk Kaltim pun tengah menggenjot proses transformasi menuju industri hijau dengan berbagai pendekatan efisiensi penggunaan energi, digitalisasi, dan dekarbonisasi. Ya, Insight with Desi Anwar saat ini berada di lokasi PT Pupuk Kaltim, persisnya di Bontang, Kalimantan Timur, dan saya sudah ditemani oleh Direktur Utama dari PT Pupuk Kaltim, Pak Rahmat Pribadi. Halo Pak Rahmat, apa kabar? Halo Mbak Desi, baik, sehat. Mbak Iya. Desi sehat? Sehat, alhamdulillah sehat, dan ini penting menjaga kesehatan karena COVID masih ada di antara kita, dan terus terang ini untuk pertama kalinya saya berada di sini dan untuk melihat secara langsung ya, ini adalah salah satu bisa dikatakan mungkin terbesar ya pabrik pupuk di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Pak Rahmat, ini kita full APD memang SOP Ya, begini SOP, ya? kalau kita di wilayah pabrik, kita harus menggunakan APD lengkap karena itu prosedur keselamatan. Nah, di perusahaan seperti Pupuk Kaltim yang mengelola barang-barang yang sangat sensitif, kalau safety nggak dijaga berbahaya. Safety itu number one. Ya. Oke, mungkin bisa cerita ya, karena kita sekarang berada, ini ada laut, ada kapal, ada pabrik, mungkin Ya. apa yang kita lihat di sini, Ya. dan ada berapa Ya. pabriknya, dan apa sih sebenarnya yang diproduksi di sini? Ya. Jadi senang sekali nih Mbak Desi bisa ke sini pertama kali ke Bontang, dan banyak orang yang tidak tahu apa yang ada di Bontang. Padahal di Bontang ini ada satu perusahaan kelas dunia dan ini terbesar di Asia Tenggara. Kalau di Asia Pasifik kita masuk dalam top 5 Top five, ya. ya. Jadi
Ini perusahaan yang sangat besar sekali. Kita Pupuk Altim ini memproduksi amonia, memproduksi urea, dan juga pupuk NPK. Kita punya 13 pabrik, 5 pabrik amonia, 5 pabrik urea, dan 3 pabrik NPK. Seberapa luas ini kawasannya? Kawasan pabriknya ini 500 hektar. Kita sekarang berada di pelabuhan. Kita punya 7 pelabuhan dan ini one of the largest pelabuhan. Panjang pelabuhan ini 300 meter, dalamnya ini 12,5 meter. Jadi kapal bisa mungkin sampai 50-60 ribu ton bisa sandar. Kebetulan ini sedang ada sandar kapal dan kapal ini akan menuju ke Amerika Selatan. Jadi ini one of competitive advantage-nya Pupuk Altim berada di Bontang karena Bontang itu lokasinya betul-betul ya. Berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan itu membuka jalur perdagangan internasional kan, jadi secara lokasi bagus. Kemudian pelabuhan kita juga, ini pelabuhan pertama yang mendapat Green Port Award. Green Port Award ya, Green Port. Jadi semua sudah sesuai dengan ini kaidah lingkungan hidup ya. Betul. Oke, Pak Rahmat, ini kan sebenarnya perusahaan yang sudah didirikan sejak tahun 77. Ya, mungkin kalau kita flashback dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang ini, lebih dari 40 tahun yang lalu. Apa kira-kira evolusi secara singkat dan kapan kita sudah mulai istilahnya menjadi eksportir ke seluruh dunia dan menjadi yang terbesar itu? Ya, ini kan tumbuh terus. Pabrik terakhir itu dibangun dan mulai beroperasi di tahun 2015. Tapi evolusinya memang masih berfokus pada amonia dan urea. Karena itu main ya, itu main karena itu itu memanfaatkan gas alam yang ada di Kalimantan Timur yang cukup melimpah. Nah, memang untuk ke depan kita akan menggunakan basis pertumbuhan yang sudah 45 tahun ini, itu akan kita gunakan sebagai pijakan untuk melangkah lebih maju lagi. Tentu kita akan go beyond apa yang kita sudah miliki sekarang, tapi apa yang sudah dilakukan oleh pendiri menjadikan Pupuk Altim menjadi perusahaan yang terbesar dan yang lebih hebat lagi menjadi perusahaan yang paling efisien. Jadi ini perusahaan amonia dan urea kita ini efisiensi kalau di Indonesia ini yang tertinggi, yang terbaik. Jadi ini sebuah fondasi-fondasi ini penting untuk menjaga competitiveness lah dari itu. Kalau dari segi produksi sudah berapa kira-kira, apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun, dan terakhir ini berapa dari amoniaknya, berapa ton per tahun, dari NPK-nya dan ureanya? Sekarang kita ini sudah produksinya untuk amonia 2,7 juta ton dan untuk urea 3,4 juta ton, untuk NPK 300.000 ton. Jadi urea masih yang paling ini ya fokus dari PT Pupuk Altim. Amonia dan urea masih jadi fokus karena memang di setup di industri di Indonesia sepertinya dulu oleh pemerintah itu dibagi, ada yang fokus pada minyak, ada yang fokus pada gas alam. Nah, Pupuk Altim adalah industri yang berbasis gas alam. Industri petrokimia berbasis gas alam. Jadi memang gas alam ya turunannya yang istilahnya itu upstream chemicalnya itu salah satunya amonia. Jadi itulah yang main produk kita. Iya, nah ini berapa persen yang untuk keperluan domestik dan berapa persen sekarang yang diekspor, Pak Rahmat? Kita ekspor itu, fokus kita tentu domestik. Tapi untuk domestik kita punya sister company juga yang berada di tempat-tempat lumbung-lumbung pangan. Jadi mereka memang lebih banyak domestiknya. Setelah kebutuhan domestik itu terpenuhi, baru kita ekspor. Sekarang untuk Pupuk Altim ini 50-50. 50-50 ya? Ya, 50% kita ekspor, 50% untuk domestik. Domestiknya ada yang subsidi dan non subsidi. Ini kapal ini Nong Lila ini sampai ke Amerika Selatan Amerika Selatan ya? Ini akan ke Argentina. Ini kapal 20.000 ton. Jadi membawa apa? Membawa urea granul. Jadi seperti saya sampaikan, kapal yang double or triple of this size pun bisa sandar di sini. Itu memberikan keuntungan kompetitif karena
semakin besar kapal kan Iya, cost of dan freight-nya semakin jadi ya dan juga semakin bisa jauh kan semakin bisa. jauh. Ada berapa jumlah kapal yang seperti Nonglila Jadi ini? kalau ini kapal dari pembeli. Jadi most of our sales itu dalam basis FOB. Jadi kita Ya, akan terima freight di on board sini. ya. FOB artinya sampai di Ya, sandar di pelabuhan kita. Nah, tapi punya pelabuhan seperti ini, tadi kita cerita masalah COVID dan seterusnya ya, itulah yang memberikan leading edge, karena kita jadi di belahan dunia yang sedang kesulitan pun kita bisa pasok. Ini saya rasa perlu ini kita eksplor lebih lanjut lagi, karena kalau kita lihat sekarang bukan saja kita baru keluar dari COVID, tapi sudah masuk ke dalam situasi tidak menentu dari segi geopolitik ya. Ada krisis di Ukraina, ada krisis energi dan lain sebagainya. Tapi berapa jumlah negara yang menjadi tujuan ekspor dari pupuk Kaltim ini, dan terakhir ini paling banyak kemana saja? Kalau main ekspor kita memang masih di Asia, jadi India, Cina, Southeast Asia itu masih jadi fokus. Tapi yang start to grow market itu di Amerika Selatan, mulai Meksiko sampai Argentina. Jadi mulai dari selatan yang paling utara, Meksiko sampai selatan yang paling selatan, dan Australia pun kita juga mulai menambah market share kita di sana. Karena seperti tadi sampaikan ada supply disruption kan, ada supply shock dan seterusnya, yang disitulah kita pastikan kita bisa masuk kepada pasar-pasar baru. Tapi kembali lagi, kami ini punya 3 competitive advantage. Satu tadi lokasi, kedua pelabuhan. Yang ketiga memang pabriknya ini sangat efisien. Everybody pasti perusahaan yang bergerak di bidang komoditi itu mau nggak mau akan terpengaruh dengan harga pasar. Iya, dan kalau harganya terlalu fluktuatif, nah ini kan bisa sesuatu yang bagus tapi bisa juga sesuatu merugikan. Betul. Jadi perusahaan Kuncinya efisiensi. Iya, baik. Kalau kita punya efisiensi tinggi, naik turun itu tidak terlalu mempengaruhi ya. Pak Rahmat, kita mungkin pindah lagi. Saya ingin sekali melihat ini bagaimana sebuah perusahaan yang begitu besar dan ini menurut saya ini kalau kita lihat dari segi industri ini sangat strategis ya, apalagi dengan apa yang terjadi di dunia saat ini, ada krisis energi, orang itu justru mencari ya gas, mencari minyak, dan mencari tentu saja di mana mereka bisa mendapatkan pupuk ya, karena ini berkaitan dengan kepentingan pangan. Kalau tidak, sekarang dihadapi oleh krisis pangan. Nah, bagaimana seorang direktur utama yang relatif baru ya bisa menangkap peluang itu ya. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Yang patut kita banggakan di pupuk Kaltim ini track record safety-nya. Kalau kejadian perusahaan pabrik tentu pernah ya, karena 45 tahun tidak mungkin selama 45 tahun tidak terjadi kesulitan di pabrik. Tapi fatality itu kita jaga dengan cukup baik. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar, kali ini dari Bontang, Kalimantan Timur. Saya sudah ditemani oleh Direktur Utama dari PT Pupuk Kaltim. Tadi kita sudah lumayan ya, cukup banyak belajar mengenai PT Pupuk Kaltim ini yang katanya bukan saja terbesar di Indonesia tapi di Asia Tenggara, tapi juga paling efisien. Ini adalah salah satu kunci kenapa sampai saat ini sudah lebih dari 40 tahun, 45 tahun ya sekarang, semakin sukses lah istilahnya. Nah, Pak Rahmat, kita bisa cerita sedikit di mana kita sekarang berada dan apa sekarang yang sedang berlanjut persisnya? Ini kita berada di control room. Kalau tadi kita di luar, di pelabuhan, ini di control room yang mengendalikan pabrik amonia dan urea. Jadi semuanya ini pabrik bisa dikendalikan di sini untuk pengoperasiannya. Jadi pabrik amonia dan urea itu pabrik yang sangat sophisticated in term of technology, karena memang membutuhkan banyak sekali
prosesnya itu cukup ya. rumit lah gitu. Tapi Jadi, sebelum ada ini bagaimana mereka tetap control room itu? ada control room, tetapi tidak. Kalau ini kan digital, zaman dulu itu analog. Analog, ya. Jadi analog nggak pakai komputer gitu. Jadi banyak sekali panel-panel yang mereka harus lihat satu persatu pakai jarum gitu ya. Kalau sekarang ini sudah digital sehingga memudahkan. Jadi ini ada panel-panel yang mengelola pabrik amonia, urea, kemudian utility-nya. So everything is run from this room. Ya, nah Pak Rahmat ini kan kita orang awam ya, tidak paham sebenarnya proses bagaimana ya pupuk itu diproduksi, dan saya lihat ini wah begitu besar-besar ininya peralatannya dan pabriknya juga bentuk ini. Kalau cerita dari proses dari awal sampai akhir dan sampai akhirnya kita lihat ada kapal yang mendistribusikan, bagaimana? Jadi ini pabrik petrokimia berbasis gas alam. Bahan bakunya adalah gas alam. Gas alam di Kalimantan Timur tentu banyak di sekitar southern part of Kalimantan Timur. Kemudian dipipakan sekian kilometer menuju ke pabrik ini. Nah, di pabrik ini masuk ke feed sebagai bahan baku untuk amonia. Nah, diproses dari gas menjadi amonia yang bentuknya itu cair. Nah, setelah dari amonia ini turunannya banyak, bisa dibikin macam-macam. Salah satu yang kita produksi adalah urea. Nah, dari amonia kemudian diproses jadi urea yang bentuknya padat. Kalau dalam proses ini kira-kira poin atau titik lemah atau yang bisa menimbulkan bahaya, karena ini kan saya lihat safety harus betul-betul dijaga. Apa tantangannya dan apakah pernah terjadi mungkin ada kecelakaan dan lain sebagainya? Ya, yang kita di setiap proses itu punya risiko safety yang berbeda-beda, tapi semuanya punya risiko. Cuman yang patut kita banggakan di Pupuk Kaltim ini track record safety-nya. Kalau kejadian perusahaan pabrik tentu pernah ya, karena 45 tahun tidak mungkin selama 45 tahun tidak terjadi kesulitan di pabrik. Tapi fatality itu kita jaga dengan cukup baik. Jadi ini kan berarti harus ada ya pengelolaan SDM yang harus betul-betul profesional. Sekarang ada berapa kalau di total paling tidak di Bontang ini? Ini untuk Pupuk Kaltim sekitar 1.500. 1.500 ya. 1.500 dan semuanya tinggal di rata-rata tinggal di hampir sini. semua di sini kecuali yang mendukung fungsi-fungsi pemasaran. Nah, rata-rata terbesar apa karyawan di sini? Terbesar adalah pabrik, karena memang pabrik itu adalah intinya. Intinya. Jadi terbesar yang bekerja di pabrik dan supporting tentunya. Nah, kalau dari segi background rata-rata ini saya lihat ini banyak anak-anak muda. Iya. Perempuannya ini juga belum kelihatan. Kalau di control room di pabrik itu hampir semua backgroundnya teknik. Ada yang lulusan mulai dari SMA yang kita train sampai ke diploma. Kemudian tentunya ada engineer. Jadi kalau komposisi yang berbackground engineer tentu lebih mendominasi lah di pabrik seperti ini. Kemudian tentu ada yang supporting macam-macam, ada yang dari sarjana ekonomi, akuntansi, pertanian dan macam-macam mendukung operasional dari pabrik ini. Tapi dominasinya engineer. Iya, dan saya lihat ini kalau kontribusi dari sebuah perusahaan sebesar ini dan begitu lama di Bontang ini juga sangat cukup besar ya. Jadi perekonomian ini sangat dibantu oleh kehadiran perusahaan seperti Pupuk Kaltim ini ya selama. Filosofi kami adalah dimanapun perusahaan berada itu harus bisa memberikan manfaat dan berkah. Tidak hanya kepada karyawan dan keluarganya, tapi juga kepada masyarakat lingkungan sekitarnya, termasuk environment. Karena kita nggak bisa lagi bekerja dalam vacuum chamber yang sesuka-suka kita. Dan tuntutan perusahaan hari ini tidak hanya dituntut to be more productive and more profitable, tapi more environmentally friendly. Iya, nah, sekarang itu, ada ESG ya, ada environment di situ, ada social, tapi ada juga good governance yang diterapkan. Kan? Nah itu tantangan yang cukup besar, dan Pupuk Kaltim kami
saya rasa cukup advance di bidang itu. Kami menempatkan atau memposisikan diri sebagai pelopor transformasi hijau di industri petrokimia di Indonesia. Karena ini komitmen pemerintah 2060 Ya, itu kita harus zero. ya net zero emission kan. Kalau nggak direncanakan dengan baik, 2060 itu just around the corner, sebentar lagi 2060. Jadi harusnya mulai dari sekarang. Mulai dari Betul sekarang. sekali, apalagi kalau kita ini melihat di Indonesia saat ini kan kita masih sangat tergantung pada batu bara untuk listrik kita untuk pembangkit kita. Ini bagaimana di Pupuk Kaltim sendiri? Memang, harusnya sudah untuk zero emission ini sudah mulai dari kemarin-kemarin. Ya, memang kita sudah mulai. Sudah juga ada kan Perpres 98 tahun 2021 yang menetapkan target-target untuk istilahnya offset karbon. Nah, kita juga mengikuti itu. Sampai 2030 kita mentargetkan kita bisa mengoffset sebesar 1/3 dari karbon emisi kita. Nah, caranya bagaimana? Banyak nih caranya. Yang pertama, tentu kita mencoba merubah sumber-sumber yang tadinya intensitas karbonnya tinggi menjadi low carbon intensity atau renewable. Contohnya, untuk kebutuhan listrik di perkantoran, kami sudah menggunakan solar PLTS. Sudah berapa persen itu? Itu sepertiga dari kebutuhan. Dan ini sekarang sudah diterapkan. Sudah diterapkan. Untuk kebutuhan kantor sudah menggunakan PLTS. Kemudian kita juga merubah kendaraan-kendaraan menjadi secara gradual ke arah kendaraan listrik. Nah, berikutnya kita juga menerapkan konsep circular economy. Bagaimana karbon yang terbuang itu bisa kita olah menjadi bahan baku untuk produk selanjutnya. Nah, ini kita akan mengembangkan pabrik soda as yang menggunakan CO2 cukup besar. Soda as itu bahan untuk kaca. Nah, yang ketiga, yang ini akan kita lakukan secara signifikan, itu kita launching yang namanya community forest atau bahasa Indonesianya hutan komunitas. Hutan komunitas ini kita akan menanam sebanyak 10 juta pohon. Jadi kita akan melakukan carbon sequestration. Apa yang ditanam? Nah, ini jadi penting karena kita bisa saja menanam pohon-pohon yang menyerap karbon seperti misalnya mangrove atau yang lainnya. Ya, of course itu juga kita tanam, tapi sebagian besar dari 10 juta pohon yang akan kita tanam hingga tahun 2030 itu adalah pohon-pohon yang bisa hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kita nanam. Ada nilai tambahnya, ada nilai ekonomisnya untuk ya, kita mendidik masyarakat, kita bantu mereka bibit, kita bantu mereka perawatannya dengan komitmen mereka akan merawat pohon ini, tidak menebang selama periode tertentu. Benefit buat mereka buahnya boleh diambil. Dan ini kan jadi win-win. Kita mendapat carbon certificate-nya, mendapat apa yang kita perlukan untuk menuju net zero, sementara masyarakat mendapatkan ada nilai tambahnya. Sekarang kalau di Eropa memproduksi amonia tidak hanya harganya mahal, belum tentu available karena gasnya kan nggak ada. Kita makanya sekarang kita bisa mengekspor bahkan sampai ke Amerika Selatan yang dulu tidak pernah terbayangkan bisa mengekspor sampai sana karena di sana ada Amerika, kemudian ada tentunya dari Rusia, kemudian ada juga dari Middle East yang bisa jualan ke sana. Pak Rahmat, kalau kita lihat ini kan sejak Kalimantan ini dulu saya ini bayangnya ini pasti kan hutan ya, dan sekarang masih banyak ini sangat hijau, tapi ya memang kehadiran manusia, pabrik itu dengan segala macam benefitnya kan pasti
banyak konsekuensinya juga. Mungkin yang pertama ya tadi produksi karbonnya rata-rata di mana karena penting karena climate change atau perubahan iklim harus jadi fokus kita. Tapi juga limbah dan lain sebagainya itu bagaimana selama ini dikelola dan apakah memang dari awal itu sudah memperhatikan aspek-aspek lingkungan karena kita apalagi kita di pinggir laut tentu di situ ada biotanya ada semua yang harus kita jaga. Menurut saya ini sangat penting ya. Ya, kita salah satu indikator dari pengelolaan lingkungan kita itu pemerintah punya satu program namanya proper, ada tingkatannya. Nah, pupuk Kaltim ini mendapat predikat yang tertinggi proper emas sudah 5 tahun berturut-turut. Artinya pengelolaan lingkungan kita ini sangat baik. Kita tidak jauh dari pelabuhan kita itu ada satu unit usaha masyarakat yang dulu kita topang, itu dia mengembangkan perikanan lobster dan kerapu. Nggak jauh, mungkin sekitar 2 atau 3 mil laut dari pelabuhan kita. Nah, kalau ikan-ikan itu kan ikan-ikan yang sensitif dengan limbah, itu bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan baik, bisa dijual ke Jakarta atau bahkan mungkin ekspor. Artinya lingkungan kita terjaga dengan baik. Itu salah satu indikator yang kita tempatkan di situ. Kita juga membuat konservasi terumbu karang yang tidak jauh dari pelabuhan. Kalau karang itu bisa tumbuh, artinya juga laut itu sehat. Nah, apapun yang kita lakukan dalam upaya-upaya konservasi itu, kita selalu melibatkan masyarakat. Seperti konservasi terumbu karang ini ada 50 nelayan yang kita didik, 14 diantaranya sudah mendapatkan sertifikasi selam, kita bantu sehingga mereka bisa menyelam memastikan terumbu karang itu hidup dengan baik. Yang tadi juga yang keramba jaring apung yang dekat dengan sini itu juga kita bantu awalnya, kemudian dia bisa tumbuh menjadi sebuah unit usaha yang mandiri. Jadi di Pupuk Kaltim ini kami menalikan semua itu yang pada akhirnya semuanya bisa terangkum di dalam satu program yang sama. Dalam program tanggung jawab sosial kami mempunyai program yang namanya PKT Proaktif. Menjadi orang yang sadar dengan lingkungan itu baik, tapi menjadi proaktif itu sangat baik. Jadi sebelum orang datang ke kita dengan kesulitan mereka, kita mesti sudah bisa mengantisipasi kesulitannya apa. Nah, itu mengajarkan kepada kita untuk bisa melihat akar permasalahannya, dan itu kita tangani di akarnya. Jangan sampai ini perusahaan menimbulkan masalah itu. Iya, justru harus membawa benefit ya, bukan saja pada sekitarnya, tapi pada hal ini seluruh Indonesia juga harus mendapatkanlah manfaatnya. Dan Pak Rahmat, saya lihat kalau ini semua harus ada passion ya dari seorang pemimpinnya. Misalnya kalau ya bisa saja seorang pemimpinnya lebih fokus pada target untuk memproduksi sekian, mengekspor sekian dan lain sebagainya. Nah, leadership ini kunci ya, apalagi ini sebuah perusahaan yang sifatnya sudah internasional. Nah, Pak Rahmat baru menjadi CEO sekarang 2 tahun ya, lebih sedikit dari 2 tahun. Masuk ketika pada zaman COVID. Nah, itu kan merupakan tantangan sendiri. Dan kemudian kita melihat sekarang dengan adanya konflik di Eropa, perang Ukraina dan lain sebagainya, dan berbagai macam krisis yang mereka hadapi. Ini bisa cerita sedikit kalau dari kacamata kesehatan perusahaan itu sendiri, ini bagaimana selama 2 tahun ini? Apa yang bisa kita pelajari? Kita melihat perubahan yang sangat fundamental ya. Ada major shift in di dalam perekonomian dunia yang awalnya dimulai oleh COVID, kemudian terjadi global shock. Artinya banyak barang-barang itu tidak bisa diproduksi, mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan. Nah, kita merasakan perubahan itu di tahun 2020 cukup signifikan. Apalagi ada lockdown di mana-mana, transportasi itu juga terbatas. Ya, jadi tadinya dua-duanya kan turun, consumption turun, produksi juga turun, kapal turun karena nggak bisa kemana-mana. Nah,
kita pada waktu itu menjaga, kita tahu akar permasalahannya ini kan COVID, krisis kesehatan. Maka first thing we do itu adalah menjaga kesehatan karyawan. Di Pupuk Kaltim, alhamdulillah fatality rate-nya itu rendah sekali, nggak sampai 0,5% lah. Jadi kecil sekali, dan itu pun terjadi di awal-awal ketika Indonesia, dunia juga belum memahami. Tapi kita tangani dengan baik sehingga pabrik itu bisa berjalan terus. Production tidak berkurang. Jadi itu adalah satu yang sangat penting yang kita jaga. Kedua, tentu di era yang banyak uncertainty, maka kita harus bisa mengelola bisnis kita seefisien mungkin. Di Pupuk Kaltim ini sekarang biaya untuk memproduksi itu jauh lebih rendah jika dibandingkan masa-masa yang sebelumnya, dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kompetitor. So itu kenapa? Karena kita banyak melakukan hal-hal yang meningkatkan produktivitas. Seperti contohnya di pelabuhan yang tadi kita kunjungi, itu kita berhasil meningkatkan throughput itu volume yang bisa kita tanpa merubah equipment, tapi kita merubah cara kerja kita perbaiki, sistem kita perbaiki. Nah itu menimbulkan efisiensi yang cukup signifikan, sehingga ada saving di situ. Energy consumption kita juga kita jaga terus di bawah. Hari ini barangkali jika dibandingkan on a global scale, mungkin Pupuk Kaltim dari sisi profitability itu on the top tier lah, mungkin top 5. Jadi harga kompetitif. Sangat kompetitif, margin kita juga sangat baik. Itu tidak hanya berbicara regional, tapi I'm speaking on a global scale. Jadi itu adalah cara pertama memastikan operasi jalan. Jadi operational excellence itu harus dijaga. Nah yang kedua, memanfaatkan peluang. Memanfaatkan peluang ini ngelihat pasar kan gitu. Apalagi sekarang krisis energi ya, bahkan adanya perang di Ukraina, orang justru mencari wah ini sumber-sumber gas dan energi baru, dan juga tentu ya lihat dari tempat-tempat di mana mereka bisa membeli. Ya. Betul. Sekarang kalau di Eropa memproduksi amonia, tidak hanya harganya mahal, belum tentu available karena gasnya kan nggak ada. Kita makanya sekarang kita bisa mengekspor bahkan sampai ke Amerika Selatan, yang dulu tidak pernah terbayangkan bisa mengekspor sampai sana, karena di sana ada Amerika, kemudian ada tentunya dari Rusia, kemudian ada juga dari Middle East yang bisa jualan ke sana. Tapi sekarang kita bisa go that far karena mereka tahu reliability dari operasi kita. Kalau mereka mengirim kapal, pasti dapat barang. Selama ini bagaimana? Jadi bottom line, profitability? Ya, tahun 2021 kemarin kita bukukan 6,1 triliun. Di second half of 2022 ini kita sudah mencapai 9 triliun. 9 triliun? Ya, net profit after tax. Tahun 2021? Di 2026. Ya. Nah, sebelum itu... Targetnya sebenarnya? Ya, targetnya of course lebih rendah. Kita sudah melewati target lah. Sebelum itu tentu lebih rendah. Jadi kita bisa naik, tidak hanya karena memang pasar naik, tapi memang operational excellence itu yang betul-betul. Jadi betul-betul bisa mengambil peluang ya, tapi pada waktu yang sama, nah ini saya lihat ini tulisan the most efficient plan, efisiensi itu merupakan kunci ya. Di saat COVID itu untuk mensupport orang bisa less istilahnya less touch ya, atau orang semakin interaksi kurang, itu kita ada 16 aplikasi baru. Oh, 16 aplikasi hanya selama COVID. Macam-macam. Penting. Ya, karena kalau enggak ya bisnis nggak bisa jalan. Pak Rahmat,
ini kalau saya lihat ini kan kita sangat tergantung bahan bakunya itu kan gas ya. Gas. Kita ketahui kan gas is not there Ya, forever. ya. Oke. Ini saya ingin melihat jangka panjang ke depan. Kita lihat dari 45 tahun ini sudah begitu banyak ya achievement prestasinya, dan dengan ada seorang Rahmat pribadi di sini dengan istilahnya energi baru, energi segar. Kira-kira apa yang ingin dibawa dengan kehadiran Pak Rahmat di sini yang berbeda dari sebelumnya, apalagi mengingat tantangan itu lingkungan, climate change dan lain sebagainya. Kedua, adanya semakin tinggi ketergantungan kita pada teknologi yang serba digital. Dan ketiga, tentu saja tuntutan untuk menjadi bagian dari roda perekonomian Indonesia yang sangat vital. Ini kan proyek vital, strategis. Ya. Kita sudah tahu lah di dunia ini sekarang perusahaan kan tidak hanya dituntut lebih profitable dan produktif, Walau tapi itu juga penting. Kalau nggak profit itu penting kan, itu udah take it for granted lah gitu. Jadi itu baseline itu wajib. Tapi juga dituntut lebih more environmentally friendly. Nah, talking about yang basic tadi itu, ke depan kita akan melakukan hilirisasi. Karena hilirisasi itu menambah semakin tinggi nilai tambahnya. Kalau kita menjual bahan baku saja, katakanlah gas dijual di ekspor, dibandingkan dengan kita memproduksi amonia di ekspor, itu sudah pasti amonia memberikan nilai tambah yang tinggi. Nah, amonia ini kan sudah kita produksi. Kita sudah punya satu produk turunan namanya urea, dan kita sedang membangun pabrik amonium nitrat. Nah, hilirisasi produk berbasis gas alam ini akan kita teruskan untuk meningkatkan nilai tambah yang bicara bottom line tadi itu. Nah, kedua yang environmentally friendly-nya gimana gitu. Ini kan fossil fuel. Mau nggak mau pasti ada emisi karbon. Kita lakukan offset seperti kami cerita tadi. Kemudian hilirisasi yang juga ada konsep circular ekonominya sehingga karbonnya dari semakin turun semakin berkurang. Tapi yang tersisa tadi kemudian kita offset dengan melakukan beberapa kegiatan termasuk community forest. Nah, untuk yang lebih ke environmental gimana gitu. Nah, kita nanti juga akan mengembangkan produk-produk kimia berbasis renewable resources. Teknologinya memang sudah ada tapi masih belum mature. Saya berharap ini dari waktu ke waktu akan menjadi semakin mature. Nanti membuat amonia itu bisa dilakukan bahan bakunya air. Ya, itu teknologinya sudah ada dan itu yang kita sebut namanya green ammonia. Green ammonia itu nanti bahan bakunya dari air kemudian diproses, tapi membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, menjadi useless ketika bahan bakunya air, energinya itu pakai katakanlah fossil fuel lagi, batu bara. Nah, ini kita mesti mengkombinasikan itu, di mana ada kecukupan air dan energi yang berbasis renewable resources. Kita sudah diskusi dengan banyak pihak dalam negeri maupun luar negeri untuk melihat potensi-potensi seperti itu. Jadi, hilirisasi dari produk petrokimia berbasis gas alam akan kita teruskan terus turun. Harapannya turun, nilai tambahnya makin tinggi, kemudian CO2 emisinya juga makin rendah. Nah, kemudian nanti dalam mungkin 2 dekade, karena gini, di Pupuk Kaltim ini kan sudah umur 45 tahun, kita sering sebut sekarang kita masuki fase pertumbuhan 40 tahun kedua. Udah middle age, tapi jangan salah, justru sekarang life begins. At 40. Jadi kita akan mulai lagi another 40 year ke depan ya. 40 year ke depan itu yang 40 tahun pertama kita fokus pada hilirisasi, kemudian melakukan offset karbon. Pada 10 tahun kedua baru kita akan masuk pada industri kimia yang berbasis renewable resources tadi itu, karena yang kita zero emission, kan? Kita harapkan nanti selama 10 tahun ini akan ada advancement dari teknologi
sehingga lebih ekonomis, lebih mungkin dilakukan. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Karena ini kan berarti ya teknologinya juga harus tersedia. Kalau di dunia lain bagaimana? Apakah ada best practices yang kita bisa contoh? Dan kedua, ini kan berarti harus ada shifting dari bagaimana kita bekerja. Kalau dulu ya, kalau kita aja di media, dulu analog kita harus paham bagaimana bekerja secara analog. Tapi dengan dunia digital itu kan berarti harus ada perubahan juga. Nah, perubahan teknologi ini pasti semua akan terjadi dan pasti akan semakin advance. Di Pupuk Kaltim kita sudah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai Industri 4.0 Lighthouse. Jadi kita sebagai acuan. Kalau orang kalau mau belajar mengenai Industri 4.0 ya ada di sini. Di saat COVID itu untuk mensupport orang bisa less touch ya, atau orang semakin interaksi kurang, itu kita ada 16 aplikasi baru. Oh, 16 aplikasi hanya selama COVID. Macam-macam. Penting. Ya, karena kalau enggak ya bisnis nggak bisa jalan. Nah, jadi teknologi sangat penting, dan di Pupuk Kaltim kami terus mengedepankan inovasi-inovasi yang untuk meningkatkan efisiensi dari produksi atau banyak hal lain. Ini bahan bakunya kan gas ya, dan gas itu ada, we're running out of gas. Bagaimana pemetaan selama ini kan diambil dari daerah sini ada satu lagi ya, Muara Badak ya. Bagaimana potensi untuk supply gas ini berapa tahun lagi, dan kira-kira apa yang akan terjadi setelah? Kalau yang namanya non-renewable resources itu selalu God given and geographically concentrated. Jadi kalau adanya di situ, jumlahnya segitu, habis ya sudah habis. Pertanyaannya setelah itu mau kemana kan gitu. Nah tentu kita melakukan banyak antisipasi. Tapi kapan kira-kira habisnya yang stok yang ada di sini, yang selama ini? Ya, kalau dari kontrak kita yang ini dengan pemerintah itu sampai 2028 kita masih dijamin ada ini supply-nya. Tapi saya rasa penemuan gas juga akan berlangsung. Dan rasanya kalau lihat dari gas balance berakhir 2028 pun kita juga masih kita masih ada juga, saya rasa masih ada gas yang bisa kita lakukan. Tapi you're right, it's around the corner, makanya kita harus melakukan antisipasi bagaimana bisa mendapatkan sumber-sumber baru gas di luar dari yang ada. Nah, macam-macam yang sedang kita inisiasi. Kita sedang berdiskusi bagaimana kalau melakukan regasifikasi LNG. Kan LNG ada di Papua Barat, misalnya bisa dikirim ke sini, kemudian diregasifikasi, diproses. Oke, jadi setelah 2028, mana kan kontrak habis, tapi pasti di renew sampai berapa tahun lagi Pak Rahmat? Dan kira-kira rencana untuk gasifikasi dari tempat-tempat lain, itu kan kita masih belum tahu ya kapan gas itu akan tentu habis sama sekali. Betul. Jadi kita nggak bisa juga betting on satu solusi saja kan. Solusi yang berikutnya itu kita juga akan mengembangkan fasilitas produksi di daerah-daerah yang kaya cadangan gas. Jadi kita akan mengembangkan ke Papua Barat, itu salah satu yang untuk memitigasi risiko. Kalau dengan segala macam persiapan tetap tidak bisa maksimal, maka kita punya pengembangan ke depan di daerah yang gasnya cukup melimpah. Kalau melakukan ekspansi berarti fokus bukan lagi utamanya itu di sini. Seperti apa nanti? 45 tahun lagi di sini ini masih berjalan terus. Saya rasa di sini akan terus dengan program hilirisasinya. Hilirisasinya akan tetap di sini. Ya, hilirisasinya akan tetap di sini, tapi mungkin pengembangan pabrik-pabrik amonia tidak akan ada lagi kita nggak akan di sini karena melihat dari supply gasnya. Nah, kita akan bangun di tempat-tempat lain. Nah, hilirisasi di sini tentu tidak akan berhenti. Terus jalan. Iya, karena kan ini sudah. Memang, dan ini sangat dampaknya juga terhadap daerah ini kan sangat besar ya. Ya, dan
kita kan kalau investasi juga tidak ingin pada ujungnya kemudian kita scrap kan. Kita pasti harus bisa melakukan repurposing, kita melakukan kalau tidak bisa dipertahankan untuk produksi itu coba produksi yang lain. Itulah menurut saya hilirisasi adalah salah satu cara. Kalau tadi bicara biayanya gimana kalau narik dari luar, nah itu harus kita kompensasi karena kalau hilir ini kan nilai tambah makin tinggi, sehingga profit juga makin tinggi. Jadi sepanjang ada pasokan gas, meskipun mungkin ada biaya transport, tapi masih bisa dikompensasi karena struktur industri yang ada di Bontang nantinya akan berubah. Tidak hanya kalau ini kan istilahnya upstream chemical gitu, amonia, urea, nanti akan turun terus sampai ke bawah. Mungkin ada dari segi jasanya, ada di sini dan yang lain sebagainya. Industri itu bukan koleksi dari mesin dan bangunan. Industri itu adalah sebuah budaya, sebuah peradaban yang di dalamnya itu ada manusia dan ada inovasinya. Sehingga antara budaya dengan industri itu tidak bisa dipisahkan. Yang saya lihat ini kan BUMN jadi masih ada public service obligation-nya. Nah ini bagaimana? Walaupun profit kan terus ada targetnya dan melampaui target, tapi pada waktu yang sama masih harus melakukan misalnya subsidi kan yang tadi yang disebut. Ini bagaimana menjaga kesehatan perusahaan ini, tapi dengan tetap menjalankan fungsi. Nah memang tadi yang publiknya. Mbak Desi cerita, pertama harus untung supaya kita bisa menjalankan tugas kita. Nah, tugas kita salah satunya adalah memastikan kecukupan pupuk untuk dalam negeri, baik itu subsidi maupun yang non subsidi. Yang subsidi memang bukan produk di mana kita mencari keuntungan, itu part of public service tadi. Jadi cuma itu juga bukan yang merugikan, artinya win-win lah, kita bisa membantu masyarakat di sini untuk bisa lebih baik, membantu pemerintah untuk bisa mencapai sasaran-sasaran pembangunannya. Karena di negara yang ekonominya stabil tentu memudahkan kita untuk beroperasi. Jadi kita mesti look into bigger picture gitu ya. Dan kita sekarang cukup senang dengan tapi tidak terlalu membebankan bottom line tidak, dengan karena adanya subsidi. Pemerintah ini kan juga tidak membiarkan BUMN-nya itu berdarah-darah. Artinya di sisi lain kita juga disupport. Contohnya dari sisi gas, kita disupport, volume dijamin, harga dijamin. Jadi itu adalah bentuk harga tetap dipatok. Ya, dipatok kan. Jadi itu bentuk support pemerintah. Di sisi yang lain kita membantu pemerintah dalam pupuk subsidinya. Jadi it's a fair game menurut saya. Bantuan. Sebenarnya idealnya demikian, BUMN itu memang mau tidak mau harus bukan saja profit tapi dikelola dengan profesional, dengan efisien. Jadi kalau memang pemerintah berbisnis harus jadi role model sebagai bisnisman, justru jangan merugi kan. Ini yang saya lihat salah satu contoh keberhasilan, dan backgroundnya Pak Rahmat kan sebenarnya swasta juga kan ya. Ini kalau kita lihat hubungan antara produk dan siapa yang mendapatkan benefit dari produk itu kan petani kan. Di Indonesia ini salah satu input yang cukup mahal itu kan bagi petani itu fertilizernya atau pupuknya. Nah selama ini mungkin bagaimana supaya memastikan bahwa petani itu juga kesejahteraannya kan meningkat, pemahaman terhadap penggunaan pupuk itu sendiri, dan juga mendorong supaya produktivitas itu meningkat. Jadi ada ininya lah, memang kita benefit yang berlapis-lapis dengan produk yang di. Ya betul. Jadi kita memang mempunyai program ini membangun ekosistem pertanian mandiri, mengajari petani supaya tidak bergantung pada pupuk subsidi, tetapi tidak membebani petani. Jadi petaninya juga bisa lebih sejahtera. Caranya bagaimana? Dengan meningkatkan produktivitas. Nah program ini
Awalnya kita inisiasi di Pupuk Kaltim, kita beri nama Agro Solution. Sekarang sudah alhamdulillah nih diadopsi oleh Kementerian BUMN menjadi program Makmur. Makmur namanya. Makmur. Nah, program Makmur ini adalah program yang membangun ekosistem yang saya cerita tadi, ekosistem pertanian mandiri yang membuat petanian lebih sejahtera, produktivitasnya meningkat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan akses kepada pasar, dengan kita mengajak off-taker, memberikan akses pada teknologi. Teknologi itu, teknologi pertanian mulai dari agro inputnya seperti pupuknya, cara mupuknya. Jadi kita sediakan pendampingan oleh agronom. Dan ketiga, kita memberikan akses finansial. Kita karena ada Pupuk Kaltim di situ sebagai kolaboratornya yang membimbing mereka, produktivitasnya bisa dijaga, ada off-takernya, maka bank pun mau masuk. Nah, jadi ini ekosistem ini sudah berapa lama sekarang? Sudah kita jalankan sekarang. Sudah lebih dari 50.000 hektar yang di dalam binaan kita ini berjalan mulai dari tahun 2021. Dan berapa jumlah petani yang? Jumlah petani yang terlibat sudah sekitar 20.000 petani. Jadi ini memang kalau dilihat angkanya barangkali masih kecil. Ya karena masih baru lah. Iya masih baru. Jadi menurut saya ini adalah konsep yang kita harapkan bisa direplikasi. Karena kita juga mesti sadar keterbatasan kelonggaran fiskal pemerintah dari waktu ke waktu kan bisa berubah. Nah, kita nggak ingin petani kemudian terdampak. Nah, kita keluarkan solusi yang tidak membebani pemerintah, tidak membebani petani, justru meningkatkan produktivitasnya. Di catatan kita, produktivitas rata-rata yang masuk dalam program kita ini bisa meningkat hampir 50% ya. Jadi cukup signifikan. Dan ini nanti ke depan akan lebih banyak lagi kan jumlah petani yang kita akan terus ini program nasional, Pak program Rahmat. nasional. Dan keuntungan petani jadi meningkat karena sebetulnya komponen biaya pupuk di dalam usaha tani itu hanya 17%. Jadi memang of course biaya pupuk non subsidi lebih mahal daripada yang subsidi. Tetapi dengan peningkatan produktivitas yang sebesar itu bottom line-nya petani lebih bagus. Iya, sebenarnya secara logika itu kan kenapa tanaman itu kan perlu dipupuk supaya supaya hasilnya semakin lama semakin berlimpah kan. Betul. Jadi kalau pakai pupuk subsidi kan memupuk sejumlah pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Kalau program kita yang non subsidi memupuk sesuai dengan kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang dibutuhkan tanaman ini tidak seluruhnya bisa dicukupi oleh pupuk subsidi kan. Makanya di program ini kita justru 100% menggunakan pupuk non subsidi supaya tidak ada volume restriction gitu kebatasannya. Nah, Pak Rahmat ini karena waktu kita sudah hampir selesai, saya tertarik dengan leadership ya, apalagi sebagai seorang direktur utama yang masih baru tentu saja punya ingin menciptakan budaya yang agak berbeda dan ini apa-apa saja yang dari segi budaya yang mau tidak mau ya harus tetap efisien, profesional yang dibawa yang berbeda dari yang sebelumnya dan mungkin tidak terlalu banyak kaitannya juga dengan hal-hal yang teknis tapi lebih ke human touch atau team building atau yang kalau tidak salah ada seni, jiwa seni juga yang mungkin bisa cerita sedikit. Karena begini buat saya, industri itu bukan koleksi dari mesin dan bangunan. Industri itu adalah sebuah budaya, sebuah peradaban yang di dalamnya itu ada manusia dan ada inovasinya. Sehingga antara budaya dengan industri itu tidak bisa dipisahkan. Tadi betul disampaikan. Nah, kita di sini punya galeri lukisan di sini, kemudian beberapa waktu yang lalu juga mengundang beberapa pelukis-pelukis ternama, seniman-seniman ternama ke Bontang untuk bisa humanize industri supaya humanize ya. Kalau kita lihat ini dari kaku dan dari metal tiba-tiba ada itulah makanya sentuhan yang kita harus sadar itu kalau industri hanya dipandang sebagai koleksi atau sekumpulan dari alat peralatan dan bangunan,
maka itu menjadi tidak manusiawi, hilang budayanya, kita lupa. Tapi ini ide dari mana? Ide dari Pak Rahmat sendiri atau itu memang tertarik dengan seni? memang part of apa yang saya percaya dalam hidup, karena kalau lupa kemanusiaannya, lupa bahwa keberadaan kita itu harus memberikan manfaat dan berkah bagi masyarakat sekitar, maka esensi dari keberadaan itu akan hilang. Demikian juga industri ini. Dan ini bagaimana feedbacknya? Disambut dengan baik oleh para karyawan? Oh, sangat baik ya, dan karyawan di sini saya harus akui BUMN, saya dari swasta masuk ke BUMN, SDM-nya luar biasa gitu. Tapi pasti ada culture shock juga dengan awal-awal masuk dari apalagi biasanya saya begitu diuntungkan, saya diuntungkan karena di Pupuk Kaltim itu satu, SDM-nya hebat-hebat, kedua 60% di bawah 35 tahun. Jadi they are open for new ideas gitu. Dan hungry Ya, for hungry for, knowledge. ya betul. Jadi itu sebenarnya tinggal buka kanal-kanal, mereka akan lari dengan lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Oke, next 5 years seperti apa nanti? Do you have a strategy? Apa wish list masih? Saya membayangkan Pupuk Kaltim dalam 5 tahun ke depan ini akan masuk dalam top 3 produsen pupuk urea di Asia Pasifik, dan within 10 year kita harapkan Pupuk Kaltim sudah bisa mengurangi karbonnya sepertiga, dan size dari asetnya pun sudah bisa double dari yang sekarang. Sekarang berapa aset? Sekarang kita asetnya hampir 30 triliun. Mudah-mudahan nanti terbesar di Asia Tenggara ini sebuah prestasi sendiri kalau kita lihat. Ya, jadi kita harapkan seperti itu. In 5 to 10 years kita akan menjadi kebanggaan Indonesia, karena di Kota Bontang, di sebelah utara Kalimantan Timur, ada satu pabrik yang menjadi terbesar, terhebat, terbaik di Asia Pasifik. Itu harapan kami. Dan kita juga doakan kalau bisa jangan 2060 tapi 2050 sudah zero emission. Kita harapkan begitu. Mudah-mudahan kita sama-sama berupaya. Pak Rahmat, terima kasih banyak atas insight-nya. Banyak sekali kita belajar dan tentu saja kita ikut bangga karena ini merupakan ya bukan saja proyek strategis nasional tapi sangat berguna. Bukan saja bagi Indonesia, tapi bagi seluruh dunia. Karena ini tanpa adanya pupuk juga, pangan juga akan menjadi masalah. Betul. Dan kita sekarang dihadapi oleh berbagai macam krisis. Senang kalau kita mengetahui Indonesia bisa menjadi bagian dari yang memberikan solusi ya kepada sesuatu yang sedang dibutuhkan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini dari Bontang, Kalimantan Timur. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Take care. Bye-bye.